Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat duhur, para pendengar yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita dikumpulkan di hari ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan nikmat yang khusus, kebaikan yang sangat besar bagi seorang hamba di kehidupan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di alam barzakh sampai di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dalam surganya yang kekal abadi di sana, sebagaimana kita dikumpulkan di majelis ilmu, yang majelis ilmu itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Baiklah jamaah yang baik hatinya, rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan kajian kita, mengkaji sebuah kitab yang berjudul Ba'du Fawaidi Suratil Fatihah, sebagian mutiara-mutiara surat Al-Fatihah. Kata penulis selanjutnya, Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wa tadammanat nau'ayid du'ai li'anna du'a'a ala kismaini, du'a'u ibadatin wa du'a'u mas'alatin. Surat ini, surat Al-Fatihah ini juga mengandung dua macam doa. Dua macam doa. Karena doa terbagi menjadi dua. Ada doa dalam bentuk ibadah, dan ada doa dalam bentuk permintaan. Ya. Jadi penulis buku ini menyampaikan kepada kita ilmu bahwasanya di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca itu, di dalamnya terkandung dua macam doa. Yang pertama, ada yang namanya doa ibadah. Yang kedua, ada doa dalam bentuk permintaan. Ya. Doa dalam
bentuk ibadah ini cakupannya luas. Seluruh ibadah di dalam agama kita, di dalam Islam itu juga namanya doa. Tetapi dia masuk di zona doa dalam bentuk ibadah. Seperti misalnya kita melaksanakan sholat 5 waktu, ya, tanpa mengangkat tangan, itu termasuk doa juga. Kita berpuasa misalnya termasuk doa. Bersedekah doa. Umroh doa. Haji juga doa. Begitu juga cakupan ibadah yang lainnya termasuk dalam doa dalam bentuk ibadah. Ya. Yang kedua, ada juga doa dalam bentuk permintaan, permohonan. Nah, biasanya kalau ini yang kita lakukan, biasa kita angkat tangan. Nah, inilah doa yang kita pahami selama ini. Nah, itu doa yang paling kita pahami ketika kita mengangkat kedua tangan. Nah, ternyata ada juga jenis doa lain yang tadi yang pertama, doa dalam bentuk ibadah. Iya. Jadi kita berzikir misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah misalnya. Itu termasuk doa dalam bentuk ibadah. Nah, luar biasa ya suratul Fatihah ini. Ya. Kemudian penulis melanjutkan ucapannya, doaul ibadati huwa as-sana'u 'alallahi jalla wa ala wa dzikrullahi azza wa jal wa doaul mas'alah wa huwa tolabul hawaiji minallahi jalla wa ala fahaza mawjudun fiha. Doa dalam bentuk ibadah adalah sanjungan pujian kepada Allah Jalla wa Ala dan zikir, ingat kepada Allah. Ini namanya doa dalam bentuk ibadah. Dan doa dalam bentuk permintaan, permohonan, ya, kata beliau adalah permintaan kebutuhan kepada Allah Jalla wa Ala. Kedua, doa ini itu terdapat di dalam suratul Fatihah. Ya. Dua macam doa ini itu terkandung di dalam suratul Fatihah. Ya, kemudian beliau melanjutkan ucapannya rahimahullahu taala. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, kata beliau rahimahullah berikutnya, kulluhu tolabun wa du'aun walidzalika yustahabbu ba'dal faraghi min qiraatiha ayyakula amin ay Allahumma stajib wa ta'minu innama yakunu ala du'ain wa suratul Fatihati du'aun kulluha du'a'u ibadatin wa du'a'u mas'alatin. Ya, kita terjemahkan ucapan beliau. Ya, tadi dibawakan ihdinas siratal mustaqim. Ya, artinya tunjukilah kami jalan yang lurus.
tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi yang kita minta di suratul Fatihah adalah jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok. Ya. Kemudian beliau melanjutkan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu ya, jadi jalan yang lurus yaitu jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Iya. Ini semua adalah permintaan dan doa. Ini semua adalah permintaan dan doa. Karena itu setelah selesai membacanya, maksudnya setelah kita membaca suratul Fatihah, kita disunnahkan membaca amin. Ya, artinya Allahumma stajib. Ya, jadi amin itu artinya Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Ya, kabulkanlah. Masya Allah. Kenapa kita aminkan ini Pak suratul Fatihah? Karena di dalamnya terkandung dua macam doa. Doa ibadah plus doa permintaan. Dua yang diaminkan. Subhanallah. Kalau Allah kabulkan itu Pak, luar biasa. Ya. Bacaan amin hanya dilakukan pada doa. Jadi bacaan amin hanya dilakukan pada doa. Dan seluruh surat Al-Fatihah adalah doa. Jadi seluruh surat Al-Fatihah itu adalah doa, yaitu doa ibadah dan doa permintaan. Subhanallah. Ya. Summa qala rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya, wa fiha isbatur risalat wa dzalika li anna muqtada qaulihi rabbil alamin war rabbu huwa alladhi yasluhu ibadahu wa yurabbihim wa muqtada tarbiyatihim ayyursila ilaihimur rusula lihidayatihim wa tarbiyatihim wa hadha min muqtadar rububiyyah wa min muqtadal hidayah ihdinas siratal mustaqim la yumkinul ihtida'u ila siratil mustaqim illa birrusul alaihimus salatu wassalam wa fiha isbatur risalat. Ya, kita terjemahkan. Surat Al-Fatihah mengandung penetapan kerasulan. Ya. Surah Al-Fatihah mengandung penetapan kerasulan. Ya, alasannya karena konsekuensi firman Allah. Ya, Rabbil alamin. Ya, yang artinya Tuhan seluruh alam jagat raya. Tuhan seluruh alam jagat raya. Maka Rob, ya, Ar-Rob adalah yang mengurus dan memelihara hamba-hambanya. Ya, jadi makna Ar-Rob diantaranya dialah Allah yang mengurus dan memelihara hamba-hambanya. Ya. Konsekuensi pemeliharaan hamba adalah mengutus. Allah mengutus para rasul kepada mereka. Ya. Allah mengutus para rasul kepada mereka untuk menunjuki dan membimbing mereka. Inilah konsekuensi dari rububiyah. Ya, bahwasanya Allah itu adalah pemelihara hamba. Ya, pemelihara hamba atau seluruh makhluk-makhluknya.
ini juga termasuk keharusan, konsekuensi dari hidayah atau petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tidak mungkin pemberian petunjuk ke jalan yang lurus kecuali melalui para rasul. Tentu harus ada orang yang diutus ke muka bumi supaya sampai hidayah petunjuk Allah kepada kita semua. Alaihimus salatu wassalam. Jadi dalam suratul Fatihah ini ada penetapan kerasulan. Ya. Setelah itu beliau rahimahullahu taala melanjutkan, wa fiha ar-raddu ala jami'it tawaifil munharifah. Wa fiha ar-raddu alal malahidati alladzina yu'attiluna al-kauna min khaliqihi. Fiha ar-raddu alaihim bi itsbati anna hadzal kauna lahu rabbun khalaqahu wa huwa rabbil alamin. Di dalam suratul Fatihah juga ada bantahan, ada peledo terhadap seluruh kelompok yang menyimpang di dalam Islam. Seluruh kelompok yang menyimpang, ya, ada bantahan di dalam suratul Fatihah ini. Di dalamnya ada juga bantahan terhadap kelompok yang mulhid, ya, ateis, tidak percaya ada Tuhan, yang meniadakan Tuhan pencipta alam semesta ini. Di dalam suratul Fatihah juga ada bantahan terhadap mereka dengan menetapkan bahwa alam semesta ini dimiliki oleh Ar-Rabb yang telah menciptakannya, yaitu Rabbil Alamin, Tuhannya, ya, seluruh alam jagat raya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau selanjutnya, warabbu maknahu al-khaliqul murabbi li jami'il khalqi bin ni'ami wal muslihu wal malik. Kullu hadhihi tadkhulu fi ma'ani rabbi subhanahu wa ta'ala wa fiha ar-raddu 'alal malahidatil mu'attilah. Ar-Rabb bermakna pencipta, pengatur seluruh makhluk dengan berbagai kenikmatan, pemelihara dan penguasa. Semua ini masuk ke dalam makna Rabb. Ya. Jadi di dalam suratul Fatihah ini ada bantahan untuk kelompok mulhid, ateis. Iya, bahwa kita tetapkan, ya, jadi ada di antara manusia tidak percaya adanya Tuhan. Nah, di sini ada bantahannya di dalam suratul Fatihah, ditetapkan bahwa ada Rabbil Alamin. Iya. Iya, summa qala rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa fiha ar-raddu 'alal musyrikina alladzina ya'buduna ghairallahi subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu haitsu inna fiha ikhlasul ibadati lillah wa fiha ar-raddu 'alal musyrikina alladzina ya'buduna ma'allahi ghairah. Ya, kita terjemahkan dulu. Di dalam suratul Fatihah ini ada juga bantahan terhadap orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami menyembah. Ayat ini mengandung, ya, pengikhlasan ibadah untuk Allah. Pengikhlasan ibadah untuk Allah kita sudah nyatakan dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu,
hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami menyembah. Bahwa di situ ada ya mengandung keikhlasan dalam ibadah. Iya. Jadi di dalam surat Al-Fatihah ini ya ada juga bantahan. Ada juga bantahan terhadap orang-orang musyrik yang di samping menyembah Allah juga menyembah sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang musyrik itu tidak sepenuhnya menyembah selain Allah, menyembah yang lain selain Allah. Mereka juga menyembah Allah. Mereka juga menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tetapi menyembah juga selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang dibesarkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, summa qala rahimahullahu taala wa fiha ar-raddu ala tawaifi hadhil ummah allati istattat an tariqil haqqi kal jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyati alladzina dhallu fi babil qada'i wal qadar waraddu ala nufatis sifat al mu'attilati alladzina aqtalul asma'a was sifati min jahmiyatin wa mu'tazilatin wa asy'ariyyatin wa maturidiyatin wa ghairihim kullu man nafas sifati au nafa syai'am minha fa hadhihi as-suratu taruddu alaihim. Ya. Di dalam suratul Fatihah ini ada juga bantahan terhadap kelompok-kelompok umat ini yang menjauh dari jalan kebenaran. Yang menjauh dari jalan kebenaran seperti Jahmiyah. Jadi Asy di sini menyebut nama kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah yang sesat dalam masalah qada dan takdir. Iya, ada yang berkembang sekarang Pak ya. Juga ada bantahan terhadap penolak sifat. Jadi ada di antara kelompok itu menolak bahwa Allah itu tidak punya sifat. Nah, ada di antara seperti itu. Ya, misalnya kelompok Mu'attilah yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia tolaki nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia tidak tetapkan. Ini termasuk penyimpangan dalam akidah, termasuk penyimpangan dalam akidah, keyakinan yang lurus, yang benar, yaitu dari kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan selain mereka. Iya, siapa saja yang walaupun dia tidak masuk kelompok itu tapi dia berpemahaman seperti itu, maka di dalam suratul Fatihah itu sudah ada bantahannya. Iya. Maka disinilah kita dituntut betul-betul untuk mempelajari agama kita, mempelajari betul-betul Islam yang murni. Iya. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan, setiap kelompok yang meniadakan sifat-sifat Allah atau meniadakan sebagiannya, maka mereka dibantah oleh surat Al-Fatihah ini. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wa fiha itsbatul ba'tsi maliki yaumiddin wa yaumuddin huwa yaumul hisab li'anna ad-dina huna ma'nahu al-hisab wa yaumuddini huwa yaumul qiyamah summiya yaumaddin li'anna Allaha yuhasibu ibadahu wa yujazihim ala a'malihim. Di dalam surat Al-Fatihah ini ada penetapan kebangkitan. Jadi ada penetapan kebangkitan yang menguasai maliki yaumiddin, artinya yang menguasai hari kebangkitan, ya, hari perhitungan. Iya, jadi manusia nanti akan dihitung. Ya.
Yaumuddin ya, atau yaumiddin di dalam ayat ini, surat ini adalah hari perhitungan. Karena ad-din di sini artinya perhitungan. Dan hari perhitungan adalah hari kiamat. Ya, jadi yaumul hisab, hari perhitungan, itu nama lain dari hari kiamat, yaumul kiamah. Dinamakan dengan hari perhitungan. Kenapa dinamakan hari perhitungan? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghitung, akan mengkalkulasi hamba-hambanya dan membalas mereka sesuai amalan-amalan mereka. Jadi di sini Allah akan perlihatkan keadilannya nanti. Iya, Allah akan perlihatkan di depan seluruh makhluk keadilannya. Tidak ada yang dizolimi. Orang yang berbuat baik diberikan pahala kebaikannya. Orang yang berbuat jelek diberikan juga kejelekannya. Allah akan menunjukkan dari manusia A sampai manusia terakhir Allah akan tunjukkan keadilannya di hari kebangkitan tersebut, supaya tidak ada yang merasa dizolimi. Aduh, ini ya kelihatan nanti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa fiha ar-raddu 'alal yahudi wa hum al-maghdubu 'alaihim wa man saro 'ala nahjihim min kulli 'alimin la ya'malu bi ilmihi. Di dalam surat ini ada bantahan terhadap Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang dimurkai. Juga bantahan terhadap siapa saja yang mengikuti jalan orang-orang Yahudi. Mereka tersebut dari setiap orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Wa fiha ar-raddu 'alan nasara alladzina ya'budunallaha 'ala ghairi hudan. Dalam surat ini ada bantahan terhadap Nasrani yang mereka itu menyembah Allah. Mereka menyembah Allah tidak di atas ilmu, tidak di atas petunjuk. Fa fiha ar-raddu 'ala kulli mubtadi'in ya'budullaha bi ghairi dalilin minan nasara wa ghairihim li'anna ad-dalla huwa alladhi ya'budullaha 'ala ghairi hudan. Dalam surat ini ada bantahan terhadap setiap pengusung bid'ah. Ini ajaran-ajaran tambahan yang menyusup dalam Islam dari kalangan Nasrani dan selain mereka yang dia melakukan peribadatan kepada Allah dengan tanpa dalil, melakukan ibadah tanpa di atas pondasi ilmu. Ya, kata beliau selanjutnya, karena orang yang sesat adalah orang yang beribadah kepada Allah. Orang yang sesat, kata beliau, adalah orang yang beribadah kepada Allah tetapi tidak sesuai dengan petunjuk. Ini bahayanya, Pak. Kita beribadah, beramal tanpa di atas petunjuk. Agama Islam, agama kita adalah agama ilmu, agama ilmiah, tidak ikut-ikutan, tak taklid buta. Tetapi di sini kita diwajibkan menuntut ilmu agama. Iya. Summa qala rahimahullahu ta'ala fan nasara wal mubtadi'atu wal khurafiyun kulluhum yadkhuluna tahta dhallin li'annahum ya'buduna Allah bil bid'ah wal muhdatsati wal khurafati allati ma anzalallahu biha min sultan. Jadi ya, Nasrani, pengusung bid'ah, ya, orang-orang yang mengadakan ya ajaran-ajaran baru dalam Islam, ya, dan orang-orang yang gemar ya akan khurafat, ya, khurafat. Mereka ini semua termasuk golongan orang yang sesat karena mereka beribadah kepada Allah dengan bid'ah, sesuatu yang dibuat-buat, dan khurafat yang Allah tidak menurunkan keterangan apapun tentangnya. Ya, kita cukupkan diri kita ilmu yang sahih saja. Lebih enak beribadah sederhana tapi sesuai dengan petunjuk, itu lebih baik. Iya, sederhana dalam beribadah itu lebih baik. Yang penting di atas ilmu. Iya. Kemudian kata beliau selanjutnya, kama anna fiha ar-raddu
ala ulama'id dolalil ladzina yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i wa ya'maluna bi ahwa'ihim wa yuharrifuna an-nususa wa yu'awwilunaha ala ghairi muradillahi subhanahu wa ta'ala litatawafaqa ala ahwa'ihim wa fi muqaddimati haula'il yahudu wa kullu man saro ala nahjihim. Begitu juga dalam suratul Fatihah ini ada bantahan terhadap ulama yang sesat. Ya, jadi ada ulama yang sesat yang mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Ya, jadi ada para ulama itu mengubah perkataan ucapan dari tempat-tempatnya. Mereka beramal sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka mengubah nas-nas, ayat-ayat dan menakwilkannya. Dia takwil, dia palingkan maknanya kepada makna yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah, ini kalau ada tendensi bahaya ini. Kalau orang-orang berilmu punya tendensi biasa. Ya, seperti ini. Allah akan palingkan hatinya. Ya, kemudian pelopor orang-orang semacam ini adalah Yahudi. Ya, jadi pelopornya, pionirnya itu Yahudi dan setiap orang yang menempuh jalan mereka. Ya, bukan orang Yahudi tapi berkarakter seperti, bersifat seperti Yahudi ini yang berkembang sekarang. Ya. Ya, kemudian kata beliau selanjutnya, kama anna fi muqaddimatil mubtadi'atin nasara wa li hadza yaqulu ba'du salaf man dhalla min ulama'ina fa fihi shibhun minal yahud wa man dhalla min ubadina fa fihi shibhun minan nasara fal waqi'u anna hadhihi suratun 'azimah wa sayatakallamu syekh rahimahullahu ta'ala an fawaidiha al-muhimmah. Sebagaimana pelopor bagi pengusung bid'ah adalah orang-orang Nasrani. Iya. Jadi umat Islam ini sudah sebenarnya kita mengekor kepada mereka. Oleh karena itu sebagian ulama salaf berkata, ulama terdahulu berkata, siapa saja yang sesat dari kalangan ulama kita, siapa saja yang sesat dari kalangan ulama kita ini umat Islam, maka ada kemiripan dengan Yahudi. Orang Yahudi kan berilmu. Orang Yahudi itu berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Nah, kata ulama, kalau ada orang yang berilmu pada umat Islam tetapi tidak mengamalkan ilmunya, sudah mirip dengan Yahudi. Iya. Ya, siapa saja yang sesat dari kalangan ahli ibadah kita, umat Islam ada ahli ibadah ini. Ya, dia sesat dari ahli ibadah, maka dia mirip dengan Nasrani. Ya, kalau orang Nasrani kan sebaliknya. Semangat ibadah, semangat beramal, tetapi ibadah amalannya tidak di atas fondasi ilmu. Kalau ada di kalangan umat Islam seperti ini modelnya, dia rajin ibadah, beramal tapi tidak dilandasi ilmu, maka dia sudah mirip menyerupai orang-orang Nasrani. Nah, itu yang kita minta di suratul Fatihah, supaya kita minta jalan yang lurus, dijauhkan dari dua jalan, Yahudi dan Nasara. Nah, itu. Ya, jadi nyatalah bahwa ini adalah surat yang sangat agung. Jadi surah Al-Fatihah ini mengungkap. Ya. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala akan berbicara tentang faedah-faedah yang penting dari surat ini. Ya, ini yang faedah lain. Ya, ini nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Nanti di PDF atau di buku kita sudah masuk di halaman 22. Sudah masuk di halaman 22. Ya, semoga apa yang kita dengarkan pada hari ini berberkah dan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan mengamalkan dari ilmu yang bermanfaat yang telah Allah berikan kepada kita.
kita tutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.